Selamat Sabat bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama pada hari Sabat yang indah dan suci ini beribadah bersama di Hope Channel Indonesia. Kita memiliki satu kesempatan yang indah untuk dapat berbakti dan untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Pada akhir pekan ini, tiga agama besar di dunia yang boleh dikatakan berasal dari keturunan Abraham memasuki atau merayakan perayaan-perayaan hampir pada waktu yang bersamaan. Ya. Bagi umat Kristen, hari Minggu tanggal 17 April 2022 akan merayakan Paskah atau yang di Amerika dikenal atau di dunia barat dikenal dengan istilah Easter. Ya. Dan bagi orang-orang Yahudi atau penganut agama Yahudi, mereka akan merayakan yang disebut dengan Passover, ya, Passover atau Paskah juga ya, yaitu 8 hari perayaan yang dirayakan oleh orang Yahudi dari tanggal 15 April pada hari Jumat hingga hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022. Dan bagi umat-umat Islam, bagi saudari kita yang beragama Islam sedang berada di bulan Ramadan yang telah dimulaikan dari tanggal 1 April pada hari Jumat hingga Minggu, ini yang di Amerika ya, hingga Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022. Jadi ada 3 perayaan besar yang pada saat ini terjadi dan khususnya bagi umat-umat Kristen mayoritas, maka Paskah adalah satu perayaan yang terbesar boleh dikatakan yang dirayakan oleh umat-umat Kristen. Terpenting dan boleh dikatakan terpenting dan tertua bagi mayoritas orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di Amerika Serikat misalnya lebih banyak orang masuk gereja di hari Paskah daripada hari-hari perayaan lainnya seperti hari Natal atau Tahun Baru. Dan di Amerika Serikat atau di dunia barat istilah Paskah yang di Indonesia itu dikenal dengan istilah di sini adalah Easter ya. Easter untuk dapat dibedakan dengan istilah Paskah itu sendiri atau Passover yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, istilah Paskah itu sendiri berasal dari bahasa Latin Paskah dan bahasa Yunaninya Paskah juga ya, bahasa Aramnya Pascha dan bahasa Ibrani itu adalah Pesach. Ya, adalah bahasa Ibrani Pesach. Dan ini di Amerika disebut dengan istilah Easter walaupun pada saat mula-mulanya itu berasal dari satu upacara yang sama, tetapi orang Kristen mula-mula menggunakan istilah Easter gantinya Paskah untuk dapat membedakan dengan orang-orang Yahudi ya. Nah, kenapa harus ada yang kita lihat itu adalah seperti ada persamaan dan perbedaan di antara kedua perayaan tersebut. Kalau kita lihat di Amerika Serikat misalnya ya, perayaan itu jatuh pada musim semi. Sama-sama jatuh pada umumnya pada musim semi. Kita tidak tahu tanggal pastinya itu kapan. Kita tidak berdasarkan tanggal tapi berdasarkan hari. Ya, kita itu jatuh pada musim semi ya. Jadi dirayakan hampir pada saat yang bersamaan dan dirayakan dengan cara yang hampir bersamaan ya. Keluarga-keluarga yang berkumpul di peristiwa Paskah bagi orang Yahudi atau Easter bagi orang-orang Kristen ya. Dan menggunakan simbol-simbol seperti adanya telur yang dilakukan baik oleh orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Jadi ada begitu banyak persamaan ya yang dapat kita lihat antara Paskah atau Passover dan Easter bagi orang-orang Kristen. Tapi tentu saja ada perbedaan ya, ada perbedaan di antara keduanya. Misalnya ya, kalau bagi orang Yahudi Passover itu adalah mereka dilepaskan daripada perhambaan di Mesir. Sedangkan bagi orang Kristen itu adalah perhambaan dari dosa yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Sedangkan bagi orang Yahudi, tokoh utama bukan Yesus Kristus. Pada saat mereka merayakan Paskah, tokoh utamanya itu adalah Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi inilah kita lihat ya. Perbedaan lainnya seperti saya sudah katakan tadi, bagi orang Yahudi dirayakan selama 8 hari atau 8 malam, sedangkan bagi orang Kristen secara spesifik pada hari Minggu ya, pada hari Minggu atau itu yang perayaan tersebut. Dan ada begitu banyak tradisi-tradisi perayaan Paskah yang terdapat yang bisa kita lihat sama di Indonesia dan di Amerika. Misalnya ada hal-hal yang adanya telur dan lain sebagainya itu juga dirayakan baik di Indonesia maupun di Amerika. Tapi di Indonesia juga ada perayaan-perayaan tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi pada umumnya
perayaan itu sama ya. Itu misalnya ada kelinci Paskah ataupun berburu telur Paskah yang ada. Nah, apakah ini yang menjadi makna utama? Apa kira-kira makna utama dari Easter atau Paskah itu sendiri? Apa kira-kira maknanya yang dapat menjadi satu pelajaran bagi kita? Apa arti dan makna daripada Paskah itu sendiri? Keluaran 12 ayat 11 berbicara tentang kata Paskah, kata benda Paskah itu sendiri. Keluaran 12 ayat 11 katakan, itulah Paskah bagi Tuhan. Dan kata itu digunakan adalah kata Pesah atau Paskah ya. Dan Keluaran 12 ini juga menampilkan beberapa kali pemunculan kata kerja daripada Pesah, dan kata kerjanya itu bukan Pesah tapi Pasah ya, yang berarti to pass over. Ada yang melewati, ada yang dilewati. Misalnya, kalau Anda dapat membuka Alkitab Anda, kita membaca dari Keluaran 12 ayat 13. Bagian akhirnya dikatakan apa? Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat, aku akan pasah, aku akan pass over daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Tuhan akan apa? Pass over, melewati. Jadi kalau Keluaran 12 ayat 23 katakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Pass over, pasah, yang berhubungan dengan kata Pesah, Paskah. Ya. Melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi pada saat ayat-ayat ini berbicara tentang Pasah atau Pesah, Paskah ya, itu berbicara tentang Tuhan yang melindungi umat-umatnya. Ya, keselamatan mereka itu diperoleh oleh sebab adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka ya. Dan salah satu hal yang kita lihat adalah bahwa keselamatan itu sangat berhubungan dengan ada yang ditempatkan di atas ambang pintu rumah mereka. Itu apa? Darah. Adanya darah. Keluaran 12 ayat 23 katakan tadi apa? Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi kata melewati itu sendiri, kata pasah, kata kerja pasah itu berarti to pass over, to protect, to stand guard over. Menjaga, Tuhan menjadi penjaga, menjadi pelindung kita sehingga tidak ada kebinasaan, tidak ada kematian. Dan tanda bahwa keselamatan itu kita peroleh apabila ada darah. Apabila ada darah anak domba yang ditaruh. Dengan kata lain, tanpa darah tidak ada keselamatan. Tanpa darah tidak ada keselamatan. Ya. Keluaran 12 ayat 13 berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat Passover daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan itulah. Ya, jadi perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, Tuhan yang menjadi penjaga sehingga keselamatan itu dapat menjadi bagian umat-umatnya. Mereka ingin supaya kebinasaan itu lewat daripada mereka. Mereka tidak ingin ada kebinasaan. Jadi mereka berdoa, lewatkanlah kami daripada kebinasaan. Dan supaya kebinasaan itu lewat daripada kami, harus ada darah yang melambangkan keselamatan yang Tuhan jamin di dalam rumah tersebut. Dan itulah sebabnya dalam kitab perjanjian lama selalu diulang-ulangi untuk mengingat perlindungan Tuhan. Itulah makna Paskah, perlindungan Tuhan. Bukannya saat ini ya di Amerika mungkin orang-orang merayakan Paskah dengan makan makanan yang manis-manis ya. Ada tradisi-tradisi yang berpusat kepada kesenangan-kesenangan entertainment yang dapat mereka miliki. Tapi pada mulanya itu adalah bagaimana umat-umat Tuhan itu melihat Tuhan atau mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan mereka. Dalam Ulangan 16 ayat 1, bagaimana di zaman Musa itu Musa merayakan Paskah tersebut dan dia katakan apa dalam Ulangan 16 ayat 1? Ingatlah akan bulan Abib, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam.
Dan itu bukan hanya dirayakan pada saat Musa keluar dari Mesir ya. Itu juga di zaman raja-raja. Ya, raja yang di dalam tulisan menyatakan bagaimana perayaan itu dilakukan, yang tertulis ada Raja Yosia. Dalam 2 Raja-Raja 23 katakan, tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Raja-raja sebelumnya mungkin melalaikan untuk merayakan Paskah, untuk mengingat keselamatan yang Tuhan berikan pada saat kebinasaan itu lewat daripada mereka. Tapi itulah, di zaman Raja Yosia, perayaan Paskah itu dilakukan. Bagaimana setelah bangsa Israel itu ditawan di Babel, lalu mereka keluar dari penawanan di Babel. Selama 70 tahun mereka ditawan di Babel. Apa yang kemudian terjadi? Di zaman Esra, kembali Paskah itu dirayakan. Ya, Esra 6 ayat 19 katakan, dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Mereka yang pulang dari pembuangan di Babel merayakan Paskah. Ya. Jadi itu dirayakan di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Sampai kapan mereka merayakan Paskah? Dan kemudian kenapa ada golongan-golongan Kristen seperti Advent misalnya yang tidak lagi merayakan Paskah seperti yang dirayakan di perjanjian lama, ya, seperti yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi saat ini? Kenapa tidak? Nah, sampai di Yesus, ya, sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus masih merayakan Paskah. Yesus masih merayakan Paskah. Markus 14 ayat 12 sampai 14, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, ke tempat mana engkau kendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Markus 14 ayat 13 kemudian katakan apa? Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Ikutilah orang tersebut. Ayat 14. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Jadi pada saat menjelang kematiannya, Yesus masih merayakan apa? Paskah. Seperti yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi saat ini. Merayakan kelepasan mereka dari perhambaan di Mesir. Ya, mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi dia merayakan Paskah. Tetapi di Paskah yang terakhir sebelum kemudian dilanjutkan dengan satu upacara lainnya yang dimulaikan oleh Yesus, inilah yang terjadi. Mari kita membaca, mari kita membuka kenapa Paskah itu kemudian beralih. Itu beralih pada saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dia membagi-bagikan roti yang tidak beragi. Seperti bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka harus makan roti yang tidak beragi. Kenapa? Karena kalau pakai ragi harus mengembang dulu ya rotinya baru dibakar. Jadi itu memakan waktu yang lama. Sedangkan mereka harus terburu-buru, mereka harus keluar dari Mesir pada malam hari itu. Itulah sebabnya mereka tidak makan roti yang beragi supaya cepat. Supaya mereka itu cepat keluar dari Mesir. Tapi di perayaan Paskah terakhir, Yesus masih makan roti yang tidak beragi. Dan dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Ya, ini dia mengambil cawan. Nah, ini tidak ada di Paskah perjanjian lama ya. Tidak ada dalam tradisi Paskah perjanjian lama tidak ada seperti itu ya. Tapi itu tidak ada di pada saat mereka keluar dari Mesir. Tetapi orang-orang Yahudi di zaman Yesus juga tetap ada yang harus diminum. Jadi mereka tetap minum ya. Tapi itu bukan dari yang aslinya ya. Tapi itu yang tetap di Yesus lakukan. Karena itu tradisi di zaman Yesus saat itu. Lalu Yesus mengambil cawan ya. Dan berkata, Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20 katakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Perjanjian lama mengangkat bangsa Israel itu sebagai umat-umat pilihannya ya. Dan dinyatakan bagaimana mereka itu salah satu yang telah dilakukan adalah bahwa Tuhan menyatakan mereka itu sebagai umat-umat Tuhan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak menuruti perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian itu harus diperbaharui. Kenapa? Karena hati mereka yang jauh dari Tuhan. Ya, hati. Mereka melakukan kehendak Tuhan itu bukan berdasarkan hati untuk menuruti kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan harus memperbaharui hati mereka. Dan dengan istilah lainnya adalah
perjanjian baru itu kemudian diberikan kepada mereka. Yesus berkata, saya ulangi, Lukas 22 ayat 20, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Bukan lagi darah domba di Paskah perjanjian lama, itu darah domba yang harus apa? Dicantumkan. Tapi sekarang keselamatan itu oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, ini bukan apa ya, yang seperti saya katakan tadi, ini adalah satu hal yang dimulaikan oleh Yesus, tetapi bukan sesuatu hal yang baru pertama kali didengar oleh murid-murid Yesus. Pada saat Yesus berbicara tentang dia mengangkat cawan dan meminum anggur dari cawan, dan berbicara tentang perjanjian baru, itu bukan satu hal yang aneh, bukan satu hal yang baru bagi murid-murid Yesus, tetapi yang menjadi aneh atau menjadi satu hal yang berbeda, mungkin boleh dikatakan berbeda, adalah bahwa itu bukan sesuatu yang biasanya dikemukakan adat istiadat pada saat orang-orang Yahudi merayakan Paskah di zaman Yesus. Pada saat mereka merayakan Paskah di zaman Yesus dan mengangkat minuman, mereka melakukan tradisi Passover, Paskah, yang dikenal dengan istilah Passover Seder. Dan biasanya pada saat mereka mengangkat minuman, untuk seperti orang zaman sekarang ini toast ya, untuk mengadakan toast, maka yang mereka katakan itu bukan inilah perjanjianku, perjanjian baru yang aku buat dengan engkau. Yang mereka katakan adalah diberkatilah engkau Allah. Mereka sedang mengadakan apa? Untuk memberkati Allah. Blessed are you, God, Spirit of the universe who creates the fruits of the vine. Jadi mereka mengangkat anggur itu untuk memuji Allah yang telah memberikan berkat tersebut kepada mereka. Yang telah memberikan berkat tersebut kepada mereka. Jadi itulah yang biasa diucapkan. Tetapi yang terjadi adalah Yesus mengangkat anggur seperti biasa perayaan mereka, tetapi Yesus menggunakan kata-kata yang biasanya digunakan bukan untuk acara Paskah, tetapi untuk acara pernikahan. Untuk acara pernikahan. Di zaman Yesus hingga saat ini, pada saat ada pernikahan orang Yahudi, ya, pada saat mereka ada pernikahan, maka yang sering kali terjadi adalah seorang ayah daripada pengantin pria akan mengambil satu cangkir ya, grape juice atau anggur, lalu dia akan menyerahkan kepada putranya, pengantin pria. Lalu apa yang dilakukan oleh pengantin pria ini? Dia akan membawa minuman tersebut, ya, dia akan membawa minuman tersebut dan dia akan menyerahkan atau memberikan kepada istrinya, pengantin wanita. Kemudian dia akan memberikan minuman itu kepada istri. Tapi sebelum minuman itu diberikan kepada istrinya, ini yang dia katakan. Inilah cawan perjanjian baru di dalam darahku. Ya, inilah cawan perjanjian baru di dalam darahku yang aku serahkan kepadamu. Yang aku serahkan, yang aku berikan kepadamu. Jadi itu yang diucapkan dari zaman Yesus hingga saat ini. Mereka akan angkat anggur tersebut, cawan tersebut diangkat. Dan akan berkata, inilah perjanjian baru. Perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk masuk dalam satu pernikahan yang kudus. Ya, dalam satu pernikahan dengan dikatakan bahwa anggur merah ini adalah simbol darahku. Simbol darahku, aku rela untuk mati bagi kamu. Untuk menjadi pelindung bagimu. Untuk melindungi engkau di sepanjang umur kita. Ya, sampai maut, dengan kata lain, sampai maut memisahkan kita. Lalu kemudian pengantin wanita akan minum minuman yang sedang ditawarkan oleh pengantin pria. Dengan kata lain, pada saat dia meminum anggur tersebut, dia menyatakan apa? Secara simbolis, aku menerima untuk menikah dengan engkau. Aku menerima untuk berada di bawah perlindunganmu. Aku menerima untuk menerima janjimu untuk bahkan rela mati bagi aku. Rela untuk mati bagi aku. Jadi Yesus dalam perayaan Paskah, dia mengangkat anggur ya untuk minuman tersebut, tapi pada saat yang bersamaan dia rubah kata-katanya untuk menjadi satu bukan lagi kata-kata berkat seperti di perayaan Paskah yang biasa dilakukan, tetapi dia telah merubah itu menjadi satu janji pernikahan. Seperti satu janji pernikahan, inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Aku akan menjadi pengantin pria bagimu. Itulah sebabnya jemaat dalam perjanjian di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita, gereja, kita adalah jemaat, kita adalah pengantin wanita. Dan pengantin pria kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dan dia akan menjaga, melindungi kita. Dia akan menjaga dan melindungi kita sehingga kita akan terlewat daripada kebinasaan yang kekal. Kita akan terlewat daripada kebinasaan kematian yang kekal. Oleh darahnya, saudara dan saya selamat. Jadi pada saat perjamuan terakhir itulah perjanjian baru Yesus buat bahwa dia menikah dengan umat-umatnya. Dia menikah dengan umat-umatnya. Cawan ini, Yesus katakan dalam Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesus katakan, aku menjamin keselamatanmu dengan darahku sendiri. Dan Yesus menawarkan keselamatan tersebut. Yesus menawarkan keselamatan tersebut supaya kita melewatkan kita daripada kebinasaan yang kekal. Dan jangan lewatkan tawaran Yesus. Kita harus membuat kebinasaan kekal itu lewat dari kita. Tapi jangan kita pernah melewati tawaran Yesus untuk kehidupan kekal bagi kita. Itulah sebabnya ya, penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru menyebutkan tentang hal tersebut. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5:7 katakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya, darahnya tercurah bagi kita. Dialah darah anak domba Paskah bagi kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kami tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, pada saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir, dia telah apa? Menghentikan perayaan Paskah Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Perjanjian Lama, Paskah Perjanjian Lama itu hanya memperingati kelepasan bangsa Israel dari Mesir. Tapi pada saat dia memulaikan satu perayaan yang kita kenal pada saat ini dengan perjamuan yang kudus, communion, ya, communion service, perjamuan yang kudus. Itulah satu perayaan yang menggantikan perayaan Paskah, di mana kita secara spesifik lebih dapat melihat bagaimana tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan bagi kita, bagi keselamatan kita, supaya kita terus mengingat hal tersebut. Ya, itulah sebabnya Yesus, penulis perjanjian baru, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus patsalnya yang ke-10, ya, 1 Korintus patsalnya yang ke-10. Ke-11 maksud saya. 1 Korintus patsalnya 11 ayat 23-25. Firman Tuhan berkata, Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku terima dari Tuhan. Yaitu apa? Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan ingin kita ingat. Tuhan ingin kita ingat bukan Paskah seperti yang ada di dalam benak orang-orang Yahudi saat ini, yaitu kelepasan dari perhambaan di Mesir. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kita ingat bahwa kita telah dilepaskan dari perhambaan dosa. Saudara dan saya telah dilepaskan dari perhambaan dosa oleh tubuh dan darahnya. Oleh tubuh dan darah. Dan kita diminta untuk apa? Mengingatnya. Mengingat tentang kematiannya. Darah yang telah tertumpah bagi kita sampai ia datang. Pada tanggal 12 November tahun 1986, pada hari Sabtu pagi, tanggal 12 November tahun 1986,
seorang gadis muda yang bernama Jamie Estep sedang berjalan, ya, berkendaraan, ya, dari rumahnya di Stillwater, Oklahoma, di Amerika Serikat. Dia berkendaraan oleh sebab dia pulang dari tempat dia bekerja di satu restoran, ya, di Stillwater, Oklahoma, ya. Dan pada saat dia hendak berbelok untuk belokan terakhir menuju ke rumahnya, ya. Belokan terakhir menuju ke rumahnya, tiba-tiba ada satu kendaraan yang berjalan begitu cepat. Begitu cepat, setelah Jamie Estep berbelok, kendaraan tersebut mengarah ke jalur daripada Jamie Estep tersebut. Kendaraan yang melaju tersebut dengan kecepatan hampir 100 km per jam itu berada di jalur yang salah. Bukan di jalur yang benar, tapi berada di jalur yang salah. Dan kendaraan yang cepat itu menghantam kendaraan daripada Jamie Estep. Dan dia mati di tempat. Pengendara yang telah menabrak Jamie Estep, dia tidak terluka parah. Dia hanya luka-luka di bagian tempat, di beberapa tempat tubuhnya saja. Dan dia berkendaraan cepat pada saat itu karena dia baru berpesta sepanjang malam dengan teman-temannya. Nama pria yang menabrak Jamie Estep adalah Lucas Jones. Dan dia berkendaraan cepat karena dia berada dalam keadaan yang mabuk, ya. Dia berjalan. Tapi setelah dia menabrak dan membuat Jamie Estep meninggal, dia bahkan tetap masih dapat keluar dari mobilnya dan berjalan. Dia dapat berjalan. Ya, dia tidak ingat apa yang sesungguhnya sedang terjadi, ya. Dia kena tabrakan tersebut karena syoknya. Tetapi kemudian dia telah membunuh seorang wanita muda, ya. Pada saat pengadilan diadakan untuk peristiwa tersebut, maka Lucas Jones harus menghadap seorang hakim, ya. Dan di dalam persidangan tersebut, orang-orang ada yang tentu saja ada yang membela, ada saksi-saksi yang membela untuk meringankan hukuman yang dapat terjadi kepada Lucas Jones. Dan banyak yang mengatakan bahwa sesungguhnya Lucas Jones ini bukan seorang anak yang sering berpesta. Itu hanya baru kali itu mungkin dia baru berpesta pada saat itu. Hanya karena menghormati sahabat-sahabatnya yang lain yang selama ini dia tolak untuk berpesta. Dan mereka katakan bahwa pencapaian akademik, pencapaian pendidikan daripada Lucas Jones itu adalah pencapaian yang baik sekali. Dia sesungguhnya anak yang baik, tapi hanya melakukan satu kesalahan fatal yang terjadi pada saat itu. Tapi sesungguhnya dikatakan dia seorang anak yang baik. Tetapi pada saat hakim menjatuhkan hukuman, ya, hakim tetap mengatakan apapun yang telah orang katakan tentang engkau telah melakukan pelanggaran. Bukan hanya pelanggaran berkendaraan, engkau melebihi kecepatan maksimum. Ya, engkau berada di jalur yang salah, tapi apa yang telah engkau lakukan telah menyebabkan seorang wanita muda kehilangan nyawanya. Saya menyadari engkau adalah seorang yang baik. Saya percaya mungkin apa yang orang-orang katakan tentang Anda, Lukas. Saya juga percaya bahwa seperti Anda katakan, Anda tidak akan pernah lagi meneguk satu minuman keras di sepanjang umur hidup Anda. Saya percaya. Saya percaya terhadap apa yang engkau katakan tersebut. Tetapi saya tetap harus menjatuhkan hukuman atas pelanggaranmu. Hakim katakan, ya saya sudah. Baik, saya menjatuhkan hukuman kepadamu untuk dipenjara selama 2 tahun. Anda sudah dipenjara selagi menunggu pengadilan ini. Anda sudah dipenjara selama 16 bulan. Ya, selama 16 bulan Anda telah dipenjara. Dan engkau harus menjalani terus penjara itu selama 8 bulan terakhir. 8 bulan terakhir. Wah, banyak orang kaget. Waduh, kenapa cuma 2 tahun? Bukankah dia telah membunuh seorang wanita? Dia seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada itu. Kenapa? Hanya mendapat hukuman 2 tahun. Tapi hakim belum selesai. Itulah hukuman yang pertama yang saya berikan kepada kamu, Lucas Jones. 2 tahun penjara. Tetapi hukuman berikutnya yang akan saya berikan kepadamu adalah bahwa di setiap tahun engkau harus pergi ke tempat di mana Jamie Estep itu meninggal. Engkau harus berada di tempat tersebut minimal selama 1 jam. Di tanggal
yang mana Jamie Estep meninggal, yaitu tanggal 12 November. Di setiap tahunnya, di sepanjang umur hidupmu untuk selama 1 tahun, engkau harus berdiri di tempat di mana Jamie Estep meninggal. Sepanjang umurmu, engkau harus berada supaya engkau terus mengingat apa yang telah engkau lakukan, yang telah menyebabkan seorang wanita muda yang memiliki masa depan yang cemerlang kehilangan nyawanya. Itulah hukuman tersebut ya. Itulah hukuman tersebut bagi Lucas Jones yang terus terjadi di sepanjang umur hidupnya. Saya tidak tahu apa saat ini Lucas Jones masih hidup. Tapi saya percaya seperti yang dinyatakan oleh hakim, dia harus berada di tempat tersebut, dia harus merekord keberadaannya di tempat tersebut setiap tanggal 12 November. Supaya dia mengenang peristiwa yang telah menyebabkan kematian seseorang yang tidak bersalah. Saudara dan saya, kita tidak lagi merayakan kelepasan umat-umat Israel dari perhambaan di Mesir. Kita tidak merayakan Paskah seperti yang hal tersebut ya. Tetapi yang kita rayakan adalah pada saat kita mengikuti perjamuan-perjamuan kudus yang dapat kita lakukan di jemaat kita masing-masing. Disitulah kita merayakan bagaimana Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Yesus Kristus yang telah menumpahkan darahnya bagi kita. Supaya kita dilewati oleh kebinasaan yang kekal. Dan pada saat kita menerima pengorbanannya tersebut, maka kita tidak akan lagi memiliki kehidupan yang sementara, kehidupan yang akan berakhir dan akan diakhiri dengan upah dosa. Tapi pada saat kita menerima keselamatan tersebut, maka keselamatan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Kiranya keselamatan itu tidak pernah terlewat daripada kita pada saat kita mengingat pengorbanan yang Yesus telah lakukan bagi kita di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.